Bab 31, Hutan Bulan Perak. Sosok Huang Xiaolong dan Fei Hou perlahan menghilang dari pandangan semua orang saat mereka berjalan semakin jauh. Huang Peng menatap istrinya Su Yan yang masih berdiri linglung melihat ke arah putra mereka, dia berjalan ke samping istrinya dan berkata dengan lembut, "Yan Mei, ayo kembali, putra kita sudah pergi jauh." Sambil mengusap bahu Su Yan. Su Yan mengangguk kosong, dan Huang Peng memeluknya saat mereka berjalan kembali ke Huang Klan Manor bersama yang lainnya. Sedangkan setelah Huang Xiaolong dan Fei Hou meninggalkan Huang Klan Manor, mereka tidak mengikuti jalan yang biasa tetapi memasuki gunung belakang, bergerak lebih dalam ke gunung. Setelah menyeberangi gunung belakang sejauh beberapa ratus li, mereka akan mencapai perbatasan hutan bulan perak. Hutan bulan perak sangat luas sehingga melintasi lebih dari 10 wilayah kerajaan, berbagai binatang buas hidup di dalam hutan ini. Karena itu, Huang Xiaolong memutuskan untuk memburu beberapa binatang iblis saat bepergian. Ular piton bara floret tahap keempat yang dibunuhnya sebelumnya berasal dari hutan Silvermoon. Dan 3 hari kemudian, Huang Xiaolong mencapai tepi hutan bulan perak. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, melihat langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap, dia berkata kepada Fei Hou, "Kita akan beristirahat di sini malam ini, dan melanjutkan perjalanan kita besok." "Baik, Yang Mulia," Fei Hou menjawab dengan hormat. Monyet ungu kecil di bahu Huang Xiaolong menepukkan tangannya dan mencicit. Melihat aksinya, Huang Xiaolong tersenyum, "Si kecil, pergi lihat apakah ada buah di daerah ini, bawa beberapa." Monyet ungu kecil itu mengangguk, sambil mencicit, melompat dari bahu Huang Xiaolong. Hanya dengan beberapa lompatan, ia menghilang dari pandangan. Sementara Fei Hou pergi mengumpulkan ranting kering dan kulit pohon untuk membuat api. Beberapa saat kemudian, si monyet ungu kecil kembali sambil membawa banyak buah-buahan segar di tangannya, bahkan mulutnya sedang menggigit sepotong buah. "Ini buah es." Fei Hou berseru keheranan melihat buah-buahan yang tampak transparan di dalam lengan monyet ungu kecil itu. Buah es jarang terlihat, meskipun tidak membawa manfaat dalam hal meningkatkan ki pertempuran, sebaliknya, ia dapat memperkuat fisik dan harganya mencapai beberapa puluh koin emas di pasaran. Ketika monyet ungu kecil itu melihat keterkejutan Fei Hou, ia mengangkat kepalanya dengan bangga. Ia meletakkan sekitar 7 hingga 8 potong buah es, lalu memberi isyarat dan mencicit sebelum berlari lagi, kembali dengan lebih banyak buah es di tangannya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tertawa melihat tindakannya, makhluk kecil ini lucu. Selama perjalanan beberapa hari ini, setiap kali si monyet ungu lari, ia akan membawa pulang beberapa buah lezat, jadi Huang Xiaolong dan Fei Hou mencicipi banyak buah lezat sepanjang perjalanan. Saat mereka duduk di samping tumpukan buah es, Huang Xiaolong dan Fei Hou mengeluarkan beberapa makanan kering, dan memakannya bersama buah es. Dingin dan harum ketika buah es meluncur ke tenggorokan, Huang Xiaolong memakan 3 buah tanpa merasa cukup. Huang Xiaolong berkata kepada Fei Hou, "Sayang sekali tidak ada daging, kalau ada daging, ditambah kendi anggur yang bagus, pasti akan sempurna." Huang Xiaolong adalah seorang pecinta anggur di kehidupan sebelumnya, tetapi dia belum pernah mencicipi anggur dunia ini, dia bertanya-tanya seperti apa rasa anggur di dunia ini. Fei Hou tertawa saat mendengar ini. Penguasa juga suka minum. Dari sudut pandangnya, penguasa, yang bahkan belum berusia 9 tahun, benar-benar tahu cara minum. Kemudian dia menambahkan, "Anggur, tidak ada saat ini, tetapi daging akan ada nanti." Saat Huang Xiaolong tengah kebingungan, tiba-tiba terdengar suara binatang iblis yang sedang menuju ke arah mereka. Dari suara pergerakannya, binatang iblis itu pasti tidak kecil. Beberapa saat kemudian, 2 taring tajam terlihat sebagai binatang iblis seperti babi muncul di hadapan Huang Xiaolong dan Fei Hou. Binatang iblis tingkat rendah, binatang Sandiferen. Melihat binatang buas pasir mendekat, Fei Hou tertawa dan berdiri. "Yang Mulia, meskipun daging binatang buas pasir ini agak tebal dan alot, dagingnya cukup lezat." Ia bersiap menghadapi binatang buas pasir, tetapi sebuah bayangan kecil mendahuluinya. Bayangan itu hampir seketika mencapai binatang buas pasir dan seberkas cahaya dingin bersinar di sekujur tubuh binatang buas pasir itu sambil meratap dan jatuh ke tanah. Melihat pelakunya, Fei Hou menggelengkan kepalanya dan, tentu saja, itu adalah monyet ungu kecil. Setelah membunuh binatang Sandiferen, monyet ungu kecil itu menyeret mayat yang lebih besar beberapa ratus kali lipat dari tubuhnya ke dekat api unggun. Ia mencicit dan menunjuk ke arah Huang Xiaolong dengan jari kelingkingnya menunjuk ke tubuh binatang Sandiferen yang besar itu. "Baiklah, aku sudah tahu kau rakus." Huang Xiaolong tertawa dan mengeluarkan pisau tajam untuk menguliti binatang Sandiferen, membersihkan dagingnya dan memanggangnya di api unggun. Air liur menetes saat menunggu daging dipanggang, dan segera udara dipenuhi dengan aroma daging panggang yang harum dan monyet pemakan roh ungu berjongkok tepat di depan api unggun dengan ekspresi cemas saat matanya hanya menatap daging dengan kuat, mengeluarkan air liur tanpa henti. Huang Xiaolong tersenyum melihat ekspresi monyet ungu kecil itu. Setahun yang lalu, si kecil mencicipi keterampilan memanggangnya. Fei Hou duduk di dekatnya, dan matanya tidak beralih dari daging di api unggun, ekspresi wajahnya sama dengan monyet ungu kecil itu. Tepat saat daging harum itu memenuhi udara, di kejauhan, terdengar teriakan keras. Huang Xiaolong dan Fei Hou sama-sama terkejut, tetapi Fei Hou berkata, "Yang Mulia, begitu kita memasuki hutan bulan perak, kita akan melihat banyak pembunuhan seperti ini, dan Anda akan segera terbiasa. Lebih baik tidak ikut campur." Huang Xiaolong mengangguk. Akan tetapi, suara pertarungan di kejauhan terdengar makin jelas saat semakin dekat, dan tampaknya bergerak menuju ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengerutkan kening, dan dalam hitungan detik, dia melihat kelompok-kelompok yang bertarung itu menampakkan diri, disertai dengan suara-suara teriakan keras. Seorang gadis muda dan seorang pria dikejar oleh sekelompok orang yang mengenakan jubah berwarna ungu, luka sayatan pedang terlihat jelas pada kedua anak muda itu sementara darah mengotori pakaian mereka.
Akademi Bintang Kosmik, Sekte Pedang Berjubah Ungu. Alis Fei Hou berkerut. Huang Xiaolong menoleh menatap Fei Hou. Fei Hou menjelaskan, Tuan Muda, Akademi Bintang Kosmik milik Kerajaan Luotong, Anda mungkin pernah mendengarnya, di mana Sekte Pedang Berjubah Ungu adalah sekte nomor 1 Kerajaan Yunhai. Sepasang anak muda di depan berasal dari Akademi Bintang Kosmik, dan yang di belakang mereka berasal dari Sekte Pedang Berjubah Ungu. Akademi Bintang Kosmik, Sekte Pedang Berjubah Ungu. Huang Xiaolong melihat lagi rombongan yang menuju ke arahnya. Akademi Bintang Kosmik adalah sebuah akademi di Kerajaan Luotong, ini pernah ia dengar dari ayahnya. Sebagian besar keturunan berbakat dari keluarga besar dan terkemuka berkumpul di sana, dan di Kerajaan Luotong, merupakan suatu kehormatan bagi sebuah keluarga jika keturunan atau murid mereka berhasil mendaftar di Akademi Bintang Kosmik. Sedangkan Sekte Pedang Berjubah Ungu, dia belum pernah mendengarnya, namun karena Sekte Pedang Berjubah Ungu ini merupakan sekte nomor 1 di Kerajaan Yunhai, maka mereka pasti sangat kuat, paling tidak lebih lemah dari Akademi Bintang Kosmik. Dan saat itu, kedua belah pihak terkejut melihat Huang Xiaolong, Fei Hou dan si monyet pemakan roh ungu kecil di jalan mereka, sepasang gadis muda dan pria itu terbang ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou setelah sedikit ragu-ragu. Pada saat yang sama, memanggil Fei Hou dengan suara mendesak, "Senior, tolong selamatkan kami." Fei Hou mengerutkan kening. Dia tidak ingin melibatkan diri dalam masalah seperti ini, tetapi sekarang sepertinya dia tidak akan bisa menghindarinya. Keduanya berdiri dan diam, Fei Hou tidak bergerak, menunggu keputusan Huang Xiaolong. Sepasang pemuda itu tiba di samping api unggun, terengah-engah. Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menoleh ke belakang ke arah sekelompok orang yang mengejar mereka. Bab 32, Semangat Bela Diri Fei Hou. Ada 10 atau lebih murid Sekte Pedang Berjubah Ungu yang mengejar pasangan itu, melihat bahwa mereka telah berhenti berlari. Para murid berhamburan keluar dan mengepung keempat orang itu di api unggun. Kakak senior Cheng, apa yang harus kita lakukan? Seorang murid Sekte Pedang Berjubah Ungu bertanya kepada seorang pria parubaya dengan bekas luka pedang yang jelas di pipi kirinya. Pria parubaya berwajah bekas luka itu menatap setiap orang yang dikelilingi dan berhenti ketika dia sampai di Fei Hou. Alisnya berkerut ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat menentukan kekuatan Fei Hou. Senior, kami adalah murid Sekte Pedang Berjubah Ungu, kami harap senior tidak ikut campur dalam masalah ini. Setelah jeda sebentar, Zhang Hua menambahkan, selama Anda tidak ikut campur, kami akan mengizinkan Anda pergi dengan aman. Lagi pula, mereka berada di dalam wilayah Kerajaan Luotong dan bukan di Kerajaan Yunhai, Zhang Hua lebih suka menghindari masalah jika dia bisa. Fei Hou tidak menjawab, sebaliknya, dia menatap Huang Xiaolong. Ekspresi Huang Xiaolong tetap datar saat dia menatap Zhang Hua. Apakah maksudmu jika kita ikut campur, maka kita tidak akan bisa pergi dengan aman? Meskipun pihak lain tampak sopan, Huang Xiaolong, bagaimanapun, mendeteksi ancaman tersirat dalam kata-kata mereka. Sebagai orang yang lahir di Kerajaan Luotong, melihat murid-murid Akademi Utama Kerajaannya diburu, wajar saja jika dia sedikit berpihak untuk membantu murid-murid Akademi Bintang Kosmik. Sama seperti di kehidupan sebelumnya di bumi, jika orang-orang di negaranya diganggu, dia akan bersikap bias dalam mendukung rekan senegaranya. Mendengar jawaban Huang Xiaolong, ekspresi Zhang Hua tenggelam. Anak muda, apa yang baru saja kau katakan? Teriak salah seorang murid ketika melihat seorang anak muda berani berbicara seperti itu kepada kakak senior Cheng, dan tepat ketika dia hendak memarahi lebih lanjut, tiba-tiba, sebuah bayangan melintas dan murid itu berteriak sambil memegangi wajahnya, wajahku. Wajahku. Ada 2 garis darah mengalir di kedua sisi wajahnya. Monyet pemakan roh ungulah yang menyerangnya dan setelah menyerang, ia hinggap di bahu Huang Xiaolong, lalu menyeringai ke arah murid itu. Binatang, kau sedang mencari kematian. Amarah membuncah dalam diri murid Sekte Pedang Berjubah Ungu itu dan dia menyalurkan ki pertempuran ke dalam pedang panjang yang dipegangnya dan menyerang, menebas langsung ke arah monyet ungu kecil itu. Ketika murid-murid yang lain melihat salah satu dari mereka terluka, mereka tidak dapat melawan dan mereka menyerang bersama-sama. Sinar terang cahaya pedang mengelilingi Huang Xiaolong. Zhang Hua ingin menghentikan mereka, tetapi sudah terlambat dan dia melihat sinar cahaya pedang melesat ke arah Huang Xiaolong. Tiba-tiba, sinar cahaya pedang menghilang dan keempat murid yang menyerang itu terbang, menyemburkan darah di udara. Ketika mereka menyentuh tanah, tubuh mereka tersentak 2 kali dan menjadi diam, mereka semua mati. Fei Hou menatap dingin keempat mayat itu sebelum dia berbalik ke arah Huang Xiaolong dan bertanya dengan hormat, Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku baik-baik saja. Sebenarnya, bahkan jika Fei Hou tidak melakukan apapun, keempat murid Sekte Pedang Berjubah Ungu itu tidak akan bisa menyakitinya, dia tahu bahwa keempatnya hanyalah prajurit tingkat kelima. Zhang Hua dan murid-murid Sekte Pedang Berjubah Ungu lainnya terkejut saat melihat 4 mayat tergeletak di tanah. Amarah memuncak, dan cahaya dingin melintas di matanya saat dia berbalik untuk melihat Fei Hou, kamu berani membunuh murid-murid Sekte Pedang Berjubah Ungu. Fei Hou hanya menatap Zhang Hua dengan ekspresi lebih dingin dan berkata, siapapun yang berani menyakiti Tuan Muda, akan mati. Ini adalah salah satu peraturan gerbang Asura, jika ada yang berani menyakiti sang penguasa, semua pengikut gerbang Asura harus membunuhnya dengan sekuat tenaga. Kemarahan memuncak di hati Zhang Hua, dan ekspresinya menjadi sedingin es, bagus. Kemudian dia melambaikan tangannya memberi isyarat kepada para pengikutnya dan berkata, kami pergi. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Semua murid tercengang. Pergi. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Pada saat ini, Huang Xiaolong berkata dengan nada tajam. Huang Xiaolong melihat kebencian dan permusuhan di mata pria parubaya itu, dan dia tahu bahwa jika dia diizinkan pergi, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam di masa depan, dan Huang klan Manor tidak terlalu jauh dari lokasi mereka saat ini.
Jika pria parubaya berwajah bekas luka itu menemukan identitasnya, maka Huang klan Manor mungkin dalam bahaya kehancuran. Jadi, Huang Xiaolong memutuskan untuk tidak membiarkan para pengikut sekte pedang berjubah ungu ini pergi. Pembunuhan melintas di hati Huang Xiaolong. Dalam kehidupan sebelumnya, jumlah penjahat yang tewas di tangannya tidak kurang dari 20. Faktanya, Huang Xiaolong bukanlah orang yang lembut dan baik hati. Pria parubaya berwajah bekas luka dan para pengikut sekte pedang berjubah ungu berhenti sejenak, dan ekspresi mereka berubah pada saat yang sama ketika Fei Hou bergerak. Saat Fei Hou melesat maju, di belakangnya, sebuah sungai muncul. Sungai itu memancarkan cahaya keperakan yang berkelap-kelip, seolah terbuat dari cahaya pedang yang banyak. Inilah semangat bela diri Fei Hou, Silver River. Silver River juga merupakan variasi semangat bela diri. Fei Hou segera berubah jiwa setelah melepaskan semangat bela dirinya. Tubuhnya berubah lembut dan lentur. Bergerak seolah-olah dia telah menjadi sungai berwarna perak, dia melilit para pengikut sekte pedang berjubah ungu dan jeritan mengerikan keluar dari tenggorokan mereka saat pilar darah menyembur keluar dari tubuh mereka. Tanpa kecuali, mereka semua jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, mereka semua mati. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil 6-7 napas, semua murid sekte pedang berjubah ungu lainnya, termasuk pria parubaya berwajah bekas luka, Zhang Hua, tewas. Kedua murid Akademi Bintang Kosmik itu terpaku di tempat mereka berdiri, dipenuhi rasa takut saat mereka menatap Fei Hou. Mereka sangat menyadari kekuatan murid-murid sekte pedang berjubah ungu yang telah mengejar mereka. Lagi pula, pria parubaya berwajah bekas luka itu adalah seorang prajurit Ordo ke-7 yang sudah mencapai puncak. Selain dia, ada 2 prajurit Ordo ke-7 lainnya. Pada saat ini, Fei Hou telah kembali ke dirinya yang biasa dan mundur ke belakang Huang Xiaolong. Baru pada saat itulah kedua anak muda itu sadar. Adik kecil dan senior ini, terima kasih atas kebaikanmu, kami akan menunjukkan rasa terima kasih kami di masa depan. Suara pemuda itu bergetar saat dia menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Dia kemudian meraih tangan gadis itu dan segera pergi dengan panik. Lama kemudian, dia menoleh ke belakang melihat ke arah mereka datang dengan ketakutan. Wajah Fei Hou tampak muram melihat mereka berdua lari panik padahal dia baru saja menyelamatkan mereka. Jadi dia bertanya pada Huang Xiaolong, Tuan muda, haruskah kita? Fei Hou membuat gerakan mendiamkan. Cahaya tertentu melintas di mata Huang Xiaolong, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, meskipun dia juga merasa jijik dengan cara mereka melarikan diri darinya, dia mengerti bahwa mereka takut dia akan membungkam mereka seperti para pengikut sekte pedang berjubah ungu. Dia pun tidak khawatir pasangan itu akan menyebarkan cerita itu, sebab bukan menjadi kepentingan mereka jika insiden ini terungkap. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Huang Xiaolong berkata kepada Fei Hou setelah para murid Akademi Bintang Kosmik menghilang dari pandangan. Dia sudah tidak berminat lagi tinggal di sini. Baik, Yang Mulia, sebelum mereka pergi, Fei Hou membakar mayat-mayat itu. Dengan demikian, 2 orang dan seekor monyet kecil memasuki hutan bulan perak. Dengan Fei Hou, seorang prajurit puncak Orde ke-10 akhir yang bepergian bersamanya, Huang Xiaolong tidak takut menghadapi binatang iblis yang kuat. Sebulan kemudian, di suatu tempat di hutan bulan perak, 2 sinar terang melintas dan seekor beruang hitam besar meraung saat jatuh, menghantam tanah. Setelah itu, siluet Huang Xiaolong muncul di udara. Selama sebulan terakhir, lewat pembunuhan binatang iblis, lewat penggabungan bakat bawaan jiwa bela dirinya penyembunyian ruang dan bayangan hantu Huang Xiaolong sekarang dapat dengan mudah membunuh binatang iblis tingkat 6. Beruang hitam yang baru saja dibunuh Huang Xiaolong berada di tahap ke-6 pertengahan. Pada saat ini, monyet ungu kecil itu melompat dari bahu Huang Xiaolong ke arah beruang hitam besar itu. Cakar-cakar kecilnya menggores kulit, mengeluarkan inti binatang buas, sebelum membuka mulutnya dan menelannya, lalu mengeluarkan kantong empedu beruang itu dan memberikannya kepada Huang Xiaolong. Kantung empedu beruang hitam tahap 6 jauh lebih kuat dibandingkan dengan kantung empedu ular piton bara floret tahap ke-4 yang diambilnya terakhir kali. Bab 33, Cakar Setan Asura. Huang Xiaolong mengeluarkan anggur dari cincin Asura, lalu ia mencabik-cabik kantong empedu beruang hitam itu untuk mencampurnya dengan anggur sebelum ia minum dan meneguk semuanya. Ia akhirnya mendapatkan anggur itu beberapa hari sebelumnya, setelah membunuh sekelompok tentara bayaran yang menyebut diri mereka roh jahat. Saat kantong empedu beruang hitam tahap 6 memasuki perutnya, helaian energi hangat mulai mengalir ke tubuh Huang Xiaolong. Helaian itu awalnya kecil, lalu tumbuh lebih tebal dalam beberapa tarikan napas. Huang Xiaolong segera mulai menjalankan hukum latihan taktik Asura untuk menyerap dan mengubah energi menjadi ki pertempuran. Dengan waktu hanya lebih dari 1 bulan, ki pertempurannya telah meningkat jauh lebih cepat melalui pelatihan dan pembunuhan binatang iblis di hutan bulan perak dibandingkan ketika ia berlatih gila-gilaan di Huang Klan Manor. Di hutan bulan perak, ia akan menemukan hal-hal yang membantu latihannya, seperti kantong empedu beruang hitam, ini penting karena penghalang Orde ke-6 sulit ditembus. Mereka yang memiliki roh bela diri tingkat 10 tingkat atas membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk menerobos dari prajurit Orde ke-5 puncak akhir ke prajurit Orde ke-6. Sekalipun dia memiliki 2 bakat bela diri yang luar biasa, paling tidak, dia akan membutuhkan waktu antara 5 bulan hingga setengah tahun sebelum dia bisa masuk ke dalam Orde ke-6. Huang Xiaolong duduk bersila sambil memurnikan energi, sedangkan monyet ungu kecil mengunyah buah berwarna ungu yang tidak diketahui dari mana ia mendapatkannya. Ia tidak perlu memurnikan inti binatang yang ditelannya. Sepanjang waktu, Fei Hou berdiri berjaga sejauh 10 meter, sepenuhnya fokus pada area di sekitarnya. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong selesai memurnikan kantong empedu beruang hitam dan bangkit berdiri. Tidak hanya ki pertempurannya meningkat, tetapi fisiknya juga lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih kencang, termasuk urat-uratnya dan ini meningkatkan daya ledak instannya.
Huang Xiaolong memanggil bilah pedangnya dan melompat ke atas, dan saat berada di udara, bilah pedangnya menebas ke bawah. Puluhan sinar pedang berubah menjadi tetesan hujan setipis silet yang turun dengan deras, menutupi area seluas 10 meter. Segala yang ada dalam jarak 10 meter itu berubah menjadi debu. Teriakan samar bergema dari hujan yang sangat tipis seolah-olah berasal dari neraka, mengganggu pikiran orang-orang. Setelah itu, Huang Xiaolong mendarat. Setelah 1 bulan berlatih, jurus kedua keterampilan pedang Asura, air mata Asura akhirnya mencapai tingkat penyelesaian minor. Dengan satu lambaian, teriakan Asura dapat terdengar. Namun, ia masih jauh dari mencapai penyelesaian utama. Dengan setiap gelombang bilah pedang, hujan yang turun seperti silet terkadang deras, atau mungkin lembut seperti air, terkadang mengamuk seperti sungai surgawi, dan terkadang tidak berbentuk. Itulah keadaan saat Thirst of Asura mencapai tingkat penyelesaian utama. Saat ini, setiap gelombang Huang Xiaolong membawa gerimis hujan yang sangat deras, tetapi ia tidak dapat mengendalikan jangkauan atau ukurannya. Huang Xiaolong menghentikan latihannya dan memanggil kembali pedang Asura ke dalam pelukannya. Tiba-tiba, jari-jarinya melengkung dan mencakar mayat beruang hitam itu, mengabaikan ruang. Benang-benang energi hitam gelap mengalir keluar dari mayat beruang hitam itu ke tubuh Huang Xiaolong melalui tangannya. Saat untaian energi hitam mengalir ke tubuh Huang Xiaolong, dia berdiri di sana sementara cahaya hitam berkilauan di sekitar tubuhnya, lalu tiba-tiba dia mencakar pohon besar 10 meter jauhnya. Langit tampak menjadi gelap ketika dua cakar hitam muncul di udara. Suara, bang, terdengar di udara saat kedua cakar itu menghantam pohon besar itu, dan pohon itu roboh, sementara area di sekitar jejak cakar itu berubah menjadi hitam, memancarkan aura mematikan di udara. Pada bulan lalu, Huang Xiaolong juga mulai berlatih jurus bertarung lain yang disebutkan dalam ilustrasi, Cakar Iblis Asura. Hanya ada 5 gerakan dalam Asura Demon Claw, tetapi setelah mencapai level penyelesaian utama, setiap gerakan memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Jurus yang diperagakan Huang Xiaolong sebelumnya disebut Desisan Seribu Setan, saat jurus ini mencapai penyelesaian utama dan dilancarkan, ribuan setan akan muncul dan menutupi langit, menyapu bersih semua yang ada di jalurnya. Namun, dalam serangan Huang Xiaolong sebelumnya, tidak ada satupun iblis yang muncul. Sepertinya aku perlu lebih berusaha berlatih Cakar Iblis Asura. Huang Xiaolong berkata pada dirinya sendiri. Masalah dengan berlatih Cakar Iblis Asura adalah ia memiliki satu persyaratan utama, seseorang harus menyerap ki darah jiwa dari mayat yang baru saja meninggal, terlepas dari apakah itu manusia atau binatang. Untaian energi hitam dari beruang hitam yang diserapnya sebelumnya adalah ki darah jiwanya. Karena kebutuhan untuk menyerap ki darah jiwa, Huang Xiaolong tidak dapat berlatih Cakar Iblis Asura saat dia kembali ke rumah. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan samar-samar suara manusia dari jauh. Fei Hou seketika tiba di belakang Huang Xiaolong sementara monyet ungu kecil itu melompat turun dari pohon dan bertengger di bahu Xiaolong. Mari kita hindari mereka, kata Huang Xiaolong setelah memikirkannya sejenak. Dengan cepat Huang Xiaolong, Fei Hou, dan monyet ungu kecil terbang ke pohon dengan dedaunan lebat agak jauh dan bersembunyi. Tepat saat mereka bersembunyi di antara pepohonan, agak jauh, Huang Xiaolong masih bisa melihat sekelompok orang bergerak ke arah mereka, mengenakan pakaian ungu. Mereka adalah pengikut sekte pedang berjubah ungu. Melihat mereka adalah murid-murid sekte pedang berjubah ungu, Huang Xiaolong sedikit terkejut dan menahan napas. Penatua Chen, sudah sebulan berlalu dan senior Cheng belum juga menemui kita. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada mereka? Tanya salah seorang murid sekte pedang berjubah ungu. Alis abu-abu tebal Chen Feng berkerut, kelompok murid Cheng Liang belum bertemu dengan mereka, jadi sesuatu yang tidak terduga mungkin telah terjadi. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di mata Chen Feng. Mereka yang berani membunuh murid-murid sekte pedang berjubah ungu kita sudah bosan hidup. Yang lain menambahkan, jika kita menemukan mereka, kita akan membasmi 9 generasi garis keturunan mereka. Chen Feng menoleh dan bertanya kepada salah satu murid, apakah kalian sudah menemukan 2 murid Akademi Bintang Kosmik? Sebulan yang lalu, Cheng Liang mengejar mereka berdua sebelum timnya menghilang. Selama mereka menemukan murid Akademi Bintang Kosmik, mereka akan tahu apa yang terjadi pada Chen Liang dan timnya. Melaporkan kepada Tetua Chen, menurut pesan dari murid-murid kami, para murid Akademi Bintang Kosmik berada di suatu tempat dekat lembah kabut racun. Seorang murid menanggapi dengan hormat. Lembah kabut beracun. Chen Feng mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kalian semua, ikuti aku, kita akan pergi ke lembah kabut beracun sekarang juga. Ya, Tetua Chen. Beberapa saat kemudian, murid-murid sekte pedang jubah ungu pergi. Setelah sosok berjubah ungu itu pergi dan tidak terlihat lagi, Huang Xiaolong dan Fei Hou keluar dari tempat persembunyian mereka. Yang mulia, haruskah kita menuju lembah kabut beracun? Fei Hou bertanya, Anda harus tahu bahwa lembah kabut beracun adalah satu dari 3 tempat paling berbahaya di hutan bulan perak. Salah satu dari 3 yang paling berbahaya. Huang Xiaolong merenung sejenak dan kemudian berkata, ayo pergi dan melihatnya. Maka, 2 orang dan seekor monyet mengikuti di belakang para pengikut sekte pedang berjubah ungu menuju lembah kabut racun, tidak terlalu jauh dari tempat mereka berada dan hanya setelah 1 hari perjalanan, mereka tiba di lembah kabut racun. Mereka berdiri di pintu masuk lembah kabut beracun dan menyaksikan kabut abu-abu beracun yang diwarnai dengan sesuatu yang hijau melayang di udara. Chen Feng melambaikan tangannya dan berkata, berbaringlah dan cari. Para pengikut sekte pedang berjubah ungu menjawab dengan hormat dan menyebar. Beberapa saat kemudian, seorang murid melaporkan, Penatua Chen, ada beberapa jejak pertempuran di depan. Oh, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Catatan. Secara harfiah, jiwa darah Qi Sue Hun Zi Qi, yang di sini diterjemahkan sebagai Qi jiwa darah. Bab 34, dibingkai.
Chen Feng dan beberapa pengikut sekte pedang berjubah ungu bergerak cepat menuju tempat pertarungan, ada jejak kaki berantakan yang tercetak di tanah dan bekas pedang di pepohonan di sekitarnya. Chen Feng terus mengikuti jejak kaki itu sementara murid-murid lainnya mengikutinya dari dekat. Setelah berjalan sekitar 20 li, mereka mempercepat langkah setelah mendengar suara pertempuran di dekatnya. Beberapa detik kemudian, Chen Feng melihat 5 orang berjubah hitam bertarung melawan seorang pria dan wanita muda yang berpakaian biru. Pria dan wanita muda itu adalah murid-murid Akademi Bintang Kosmik yang selama ini mereka cari. Chen Feng sangat gembira melihat kejadian ini dan segera memberi isyarat kepada para murid sekte pedang jubah ungu untuk menyebar dan mengepung ketujuh orang yang sedang bertarung. Para pengikut Akademi Bintang Kosmik dan para penyerang mereka yang berjubah hitam terkejut karena dikepung, dan mereka segera berhenti bertarung. Chen Feng melangkah maju perlahan sambil melirik ketujuh orang itu, tiba-tiba, dia menunjuk ke 5 orang berjubah hitam dan berkata kepada sekelompok murid. Kalian semua, urus mereka. Ya, Tetua Chen. Ekspresi kelima orang berjubah hitam itu memucat, dan salah satu dari mereka berkata dengan nada mendesak, Senior, tunggu. Kami adalah murid Sekte Pasir Hitam, dan Sekte Pasir Hitam tidak memiliki dendam dengan Sekte Pedang Berjubah Ungu, benarkan? Dendam. Chen Feng mengejek, apakah menurutmu kami butuh alasan untuk membunuh kalian semua? Jika kau bersikeras dengan alasan, biarlah, aku akan memberimu satu alasan. Aku merasa kau tidak enak dipandang, itulah alasannya. Murid Sekte Pasir Hitam ingin berkata lebih banyak, tetapi tiba-tiba seberkas cahaya pedang yang dipenuhi dengan niat membunuh menebasnya. Murid-murid Sekte Pedang Berjubah Ungu melancarkan serangan mereka dan tentu saja Sekte Pasir Hitam membekuk ketakutan karena kekuatan serangan yang datang, mereka ditebas seperti rumput dan beberapa saat kemudian mereka semua mati, darah mereka berceceran di mana-mana saat perlahan-lahan meresap ke tanah coklat. Kedua murid dari Akademi Bintang Kosmik itu lumpuh karena ketakutan. Mereka telah mencoba melarikan diri 2 kali tetapi didorong kembali oleh murid-murid Sekte Pedang Berjubah Ungu lainnya yang telah menutup area tersebut. Chen Feng menatap pasangan itu dan bertanya dengan nada dingin, apakah kamu membunuh sekitar 10 murid kami? Pemuda dan wanita itu ketakutan, pemuda itu tiba-tiba berkata, Senior, ini salah paham. Kami tidak membunuh murid-muridmu, dengan kekuatan kami saat ini, bagaimana mungkin kami bisa melakukannya? Gadis muda itu menimpali, benar, Senior. Pembunuhnya adalah seorang pria dengan variasi semangat bela diri Silver River, kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Mata Chen Feng menyipit, variasi dari semangat bela diri Sungai Perak. Ya, Senior, orang itu juga merampas peta harta karun itu. Peta harta karun itu sudah tidak ada pada kami, tolong lepaskan kami, Senior. Pemuda itu menjelaskan lebih lanjut. Niat membunuh yang kuat terpancar di mata Huang Xiaolong saat dia mendengar ini. Dia tidak menyangka 2 orang yang dia selamatkan, tidak hanya mengungkap semua yang terjadi hari itu, tetapi bahkan menjebaknya dan Fei Hou karena mengambil beberapa peta harta karun. Tak satu pun dari mereka pernah melihat satu sudut pun dari apa yang disebut peta harta karun ini. Chen Feng mencibir sambil menatap kedua murid dari Akademi Bintang Kosmik, kalian tidak punya peta harta karun. Chen Feng tidak meragukannya ketika mereka berkata tidak membunuh Cheng Liang dan yang lainnya, tetapi dia tidak percaya peta harta karun itu tidak ada pada mereka. Senior, peta harta karun itu benar-benar. Gadis muda itu menekankan lagi, tetapi suaranya melemah di tengah jalan, dia membelalak kaget saat dia menatap suatu titik di belakang Chen Feng. Bingung, Chen Feng berbalik 180 derajat dan melihat sekitar 10 meter jauhnya, berdiri seorang anak laki-laki berusia 7-8 tahun dan seorang pria setengah baya yang tinggi besar tanpa dia menyadari kehadiran mereka. Selanjutnya, ada seekor monyet kecil yang lucu di bahu anak laki-laki itu. Senior, itu dialah yang membunuh murid-murid sekte Anda. Murid perempuan Akademi Bintang Kosmik itu tercengang, lalu berteriak kegirangan, jarinya menunjuk ke arah Fei Hou. Sebelumnya, dia takut Chen Feng tidak akan mempercayainya, sekarang, bukankah hebat bahwa Fei Hou tiba-tiba muncul di hadapan mereka? Ya, itu mereka. Senior, peta harta karun itu ada padanya. Dialah yang mengambil peta harta karun itu. Mata murid laki-laki itu berbinar dan dia menunjuk ke arah Fei Hou sambil berteriak keras. Chen Feng menatap Huang Xiaolong dan Fei Hou yang berjalan ke arah mereka. Di bawah pengawasan Chen Feng, Huang Xiaolong dan Fei Hou melintasi jarak di antara mereka dan berdiri tidak jauh dari mereka. Kaulah yang membunuh murid-murid sekte pedang berjubah ungu milikku. Chen Feng menatap Fei Hou dengan dingin. Fei Hou tidak berbicara, sama seperti Huang Xiaolong, dia hanya menatap dingin ke arah 2 murid Akademi Bintang Kosmik. Huang Xiaolong menatap mereka berdua, dan suaranya yang dingin terdengar, kalian berdua pantas mati. Ekspresi mereka langsung berubah jelek. Namun, dengan sangat cepat pemuda itu menenangkan diri dan menyeringai, menatap Huang Xiaolong, nak, kau membunuh murid-murid sekte pedang berjubah ungu, aku sarankan kau untuk menyerahkan peta harta karun itu dengan patuh kepada senior yang terhormat ini dan kemudian berlutut dan memohon belas kasihan. Mungkin, kau bisa menyelamatkan nyawamu, kalau tidak, hei. Meskipun dia tahu Fei Hou sangat kuat, namun, di sampingnya ada seorang tetua dari sekte pedang berjubah ungu, yang berarti dia setidaknya seorang prajurit Ordo ke-10. Dia tidak percaya Fei Hou begitu kuat sehingga dia bisa mengabaikan seorang prajurit Ordo ke-10. Mereka dapat menemukan cara untuk melarikan diri ketika kedua belah pihak saling bertarung. Kedua orang ini sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Fei Hou mengabaikannya, dan seorang anak kecil seperti Huang Xiaolong menegur 2 murid Akademi Bintang Kosmik di depannya. Dengan identitasnya sebagai tetua sekte pedang berjubah ungu, kemanapun dia pergi, dia akan disambut oleh keluarga kerajaan dan keluarga terpandang. Meskipun begitu, seorang anak pengecut berani mengabaikannya. Wajah Chen Feng sangat muram. Namun,
dia tidak terburu-buru untuk menyerang, meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Pihak lain berani berjalan lurus ke arah mereka, mereka pasti punya rencana tersembunyi. Kali ini, dua tetua sekte pedang berjubah ungu dikirim ke hutan bulan perak. Jadi ada tetua lain, Fu Yuan. Dan mereka memiliki sarana komunikasi khusus. Tak lama kemudian, tetua lainnya akan bergegas datang untuk membantu mereka. Chen Feng menatap dingin ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou saat tetua Fu Yuan tiba, hehe. Pada saat ini, tatapan Huang Xiaolong bagaikan pisau tajam yang menusuk Chen Feng, seolah-olah dia melihat menembus hatinya dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Huang Xiaolong berkata kepada Fei Hou, monyet kecil dan aku akan menangani keduanya, kau tangani sisanya. Baik, Tuan Muda, jawab Fei Hou. Huang Xiaolong dan Fei Hou terbang ke arah yang berbeda pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, Huang Xiaolong mencapai murid-murid Akademi Bintang Kosmik, sementara Fei Hou datang di depan Chen Feng, tubuhnya sedikit condong, dan pedang menebas Chen Feng, keterampilan pedang lohan. Serangan tiba-tiba itu mengejutkan Chen Feng, tubuhnya berputar seperti gasing, menghindari serangan pedang Fei Hou. Keringat dingin mengalir di punggungnya, tiba-tiba teriakan melengking terdengar di sampingnya. Dia berbalik dan melihat Fei Hou baru saja menusuk tenggorokan seorang murid dengan pedangnya. Namun, pasangan pria dan wanita muda itu tertegun beberapa detik ketika mereka melihat seorang anak seperti Huang Xiaolong mendekati mereka. Merasa gembira, keduanya percaya diri dengan kekuatan mereka yang berada di puncak Orde ke-6, betapa mudahnya menghadapi anak kecil dan monyet. Bab 35, memperkuat semangat bela diri. Pria dan wanita muda itu melompat ke arah Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil. Huang Xiaolong mencibir saat melihat mereka berdua menyerbu ke arahnya. Dengan gembira, dia mewujudkan pedang Asura di tangannya, dan perlahan-lahan mengucapkan, badai neraka. Ratusan sinar cahaya muncul dari bilah-bilah pedang dan berkumpul menjadi dua pusaran besar yang berputar dengan intensitas tinggi. Ratapan memenuhi udara, menyebabkan hati orang-orang menggigil ketakutan. Rasa takut yang mendalam menguasai kedua murid Cosmic Star Academy, yang saat itu ingin mundur, tetapi sudah terlambat karena pusaran yang diciptakan oleh serangan Tempest of Hell telah mencapai mereka. Pedang Bintang Luo, galaksi yang tak terduga. Melihat serangan yang datang, kilatan dingin melintas di mata pemuda itu dan kitempurnya melonjak dengan lambaian pedang panjangnya dan dia mengirimkan semburan cahaya bintang tajam yang bertabrakan dengan badai neraka. Gadis muda itu juga mengayunkan pedangnya dan melancarkan serangan baliknya sendiri. Dentang, 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 serangkaian ledakan itu terdengar seolah-olah mereka telah bertukar lebih dari satu gerakan. Akan tetapi, badai neraka tidak melambat sama sekali, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas telah menghancurkan banyak bintang yang berkelap-kelip dan terus bergerak menuju sinar pedang yang terang. Setelah diterjang oleh badai neraka, mereka berdua terputar dan menabrak pohon besar beberapa meter jauhnya, merobohkan pohon itu dan menyemburkan darah dari mulut mereka saat mereka jatuh ke tanah. Pakaian mereka telah tercabik-cabik menjadi potongan-potongan kecil, dan darah mengalir dari daging mereka yang terluka seakan-akan mereka telah menerima 100 tebasan. Bahkan wajah mereka pun tak luput dari darah segar yang menetes dari banyak luka di wajah mereka berdua. Meskipun mereka dalam kondisi yang menyedihkan, mereka masih hidup. Huang Xiaolong sengaja memilih untuk tidak membunuh mereka dengan serangan pertama, luka-luka dari serangan badai neraka akan menyebabkan mereka menderita sakit yang luar biasa karena badai itu mengamuk di tubuh mereka dan menghancurkan segalanya dari dalam. Huang Xiaolong ingin mereka menderita dan merasakan sakit yang menyiksa seperti ini. Pasangan dari Cosmic Star Academy berguling-guling di tanah sambil menahan sakit yang amat sangat, menjerit kesakitan hingga suara mereka menjadi serak. Para pengikut sekte pedang berjubah ungu menoleh ke arah sumber teriakan itu dan melihat pemandangan tragis itu, mereka langsung pucat pasi. Apa, bocah cengeng itu benar-benar sekuat itu? Chen Feng tercengang saat menatap Huang Xiaolong, yang berdiri dengan pedang Asura di tangannya. Sungguh sulit dipercaya meskipun melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, bocah cengeng berusia 8 atau 9 tahun itu benar-benar mengalahkan dua prajurit Orde ke-6 tengah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada monster seperti itu? Bahkan penguasa yang dihormati, saat dia berusia 8 atau 9 tahun tidak akan secemerlang ini. Dalam waktu yang dihabiskan Chen Feng dalam keterkejutan, beberapa teriakan tiba-tiba meletus. Chen Feng yang masih linglung berbalik dan melihat bahwa pedang Fei Hou telah menembus tenggorokan 5 murid lainnya saat mereka teralihkan. Chen Feng terguncang dan marah pada saat yang sama, dasar orang-orang bodoh. Cepat, panggil roh bela diri kalian, dan masuklah ke formasi Blood Wolf Killing Array. Setelah mengatakan itu, cahaya yang menyilaukan meledak dari tubuhnya, dan seekor serigala besar muncul di belakang Chen Feng. Matanya berwarna merah darah, bulunya abu-abu keperakan dan ada pola hitam gelap di antara bulu abu-abu keperakan itu. Inilah roh bela diri binatangnya, spesies serigala, serigala langit. Melihat Chen Feng telah melepaskan semangat bela dirinya, murid-murid sekte pedang berjubah ungu lainnya segera mengikutinya. Semangat bela diri ketujuh murid semuanya adalah serigala. Beberapa roh bela diri mereka bermata emas, ada yang berekor dua, dan ada pula yang seluruhnya berwarna hitam pekat. Meskipun roh bela diri murid-murid ini tidak sama dengan serigala langit milik Chen Feng, mereka semua merupakan roh tipe serigala. Bahkan Huang Xiaolong tercengang saat melihat ini. Kemudian mereka dengan cepat bergerak membentuk formasi dengan Chen Feng sebagai pusatnya sebelum melepaskan ki tempur mereka sepenuhnya. Roh bela diri mereka terbang menuju serigala langit Chen Feng, dan aura yang kuat keluar dari serigala langit Chen Feng saat 8 roh bela diri serigala tampaknya telah bergabung bersama. Secara umum, orang-orang yang memiliki jiwa bela diri yang sama dapat menyalurkan energi mereka bersama-sama dengan menggunakan hukum atau susunan latihan, yang melipat gandakan kekuatan dan tenaga mereka. Aura ketujuh murid sekte pedang berjubah ungu dan Chen Feng ini meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hah,
Fei Hou sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa para murid Sekte Pedang Berjubah Ungu ini semuanya dapat memiliki roh bela diri tipe serigala. Namun melihat mereka berdelapan telah membentuk formasi, dia mencibir dan cahaya perak bersinar dari tubuhnya seperti matahari berwarna perak, dan sungai perak pun terlihat saat melilit Fei Hou. Dengan setiap putaran, cahaya perak yang bersinar dari tubuhnya menjadi lebih terang saat sungai perak membesar. Penguatan semangat bela diri, seru Chen Feng ngeri saat melihat perubahan yang disebabkan oleh semangat bela diri Fei Hou. Ya, ini adalah penguatan semangat bela diri. Dan ini adalah kemampuan supernatural dari roh bela diri Fei Hou. Penguatan sungai perak Fei Hou akan memungkinkan kemampuan Fei Hou menjadi 5 kali lebih kuat, kekuatannya meningkat setengahnya pada saat yang sama. Dengan dorongan 5 kali lipat, sungai perak Fei Hou meluas beberapa meter lebarnya dan lebih dari selusin meter panjangnya. Begitu Fei Hou sepenuhnya menyatu dengan roh bela dirinya dengan dorongan kekuatan 5 kali lipat, seolah-olah dia telah berubah menjadi sungai perak tulang, kulit, dan dagingnya lenyap. Serang, Chen Feng meraung sementara rasa takut mencengkeramnya, dan tanpa peringatan sebuah jejak tangan menjulang di atas Fei Hou dan kepala serigala besar merentangkan rahangnya lebar-lebar. Telapak tangan serigala langit, seekor serigala agung menutupi langit dan aumannya menggema di seluruh hutan. 7 murid Sekte Pedang Berjubah Ungu juga melancarkan serangan pada saat yang sama. Mereka semua mengeluarkan kepala serigala, yang relatif lebih kecil dari Chen Feng. Melihat ini, sorot mata Fei Hou berubah penuh dendam, dia mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan kuat. Tinju jantung yang menghancurkan, tinju penghancur jantung. Saat jejak tinju menembus udara, sesuatu tampak retak. 8 kepala serigala itu meledak dan 8 orang yang melancarkan serangan itu terguncang dan terlempar. Hanya Chen Feng yang sedikit lebih baik dari yang lain, berhasil menenangkan diri setelah didorong sejauh 10 meter. Ketika ketujuh murid itu menyentuh tanah, suara letupan terdengar dari tubuh mereka. Setiap letupan menyebabkan mereka gemetar tanpa sadar hingga ketujuh orang itu tewas di tempat. Suara letupan yang sama dapat terdengar dari tubuh Chen Feng, tetapi dalam kasusnya, setiap kali letupan terdengar, darah menyembur keluar dari mulutnya, membuatnya ketakutan dan ngeri. Keterampilan bertarung macam apa ini? Dia bertanya-tanya. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Melihat hal itu, tubuh Fei Hou berkilauan dan mengalir bagaikan sungai, menghalangi jalan Chen Feng, lalu dengan satu putaran tubuhnya, Fei Hou mendorong Chen Feng kembali ke posisi semula. Huang Xiaolong merasa lega, mereka tidak mampu membiarkan Chen Feng melarikan diri. Dia berbalik dan berjalan perlahan menuju kedua murid Akademi Bintang Kosmik. Keduanya masih berguling-guling di tanah dengan rasa sakit yang luar biasa, darah dan kotoran berlumuran di sekujur tubuh mereka sehingga sulit untuk mengenali mereka. Aku mohon padamu, kumohon lepaskan aku. Peta harta karun itu, akan kuberikan padamu. Kata pemuda itu saat melihat Huang Xiaolong berjalan ke arah mereka. Huang Xiaolong tidak berkata apa-apa. Sambil menatap pemuda itu dengan ekspresi dingin, dia menggunakan pedang Asura di tangannya dan menggorok lehernya, mengakhiri jeritannya yang menyedihkan. Karena ketakutan, gadis muda itu hendak mengatakan sesuatu ketika Huang Xiaolong mengusirnya dengan lambaian pedangnya. Setelah membunuh 2 orang dari Cosmic Star Academy, Huang Xiaolong mengingat Blades of Asura, ia mencari dan menemukan sepotong peta dari tubuh pemuda itu. Di permukaan peta ini, ada gambar seekor monyet. Sambil membandingkan gambar itu dengan monyet kecil di sampingnya, satu pikiran terlintas di benaknya, kemiripan seperti itu. Bab 36, Kota Kerajaan Luotong. Bagian depan peta harta karun itu sebenarnya berupa gambar seekor monyet. Saat Huang Xiaolong merenungkan arti penting gambar di peta, monyet ungu kecil itu berlari ke arahnya dan tampak sangat gembira saat melihat peta itu. Melihat reaksi monyet kecil itu, Xiaolong menjadi semakin bingung. Mungkinkah peta harta karun ini ada hubungannya dengan monyet ungu kecil? Tiba-tiba, Xiaolong mendengar jeritan kesakitan, menoleh ke arah sumber jeritan, dia melihat Fei Hou dalam wujud roh bela diri sungai perak melayangkan pukulan kuat ke dada Chen Feng, menyebabkannya roboh. Beberapa saat kemudian, sebilah pedang panjang melesat keluar dari sungai berwarna perak dan langsung menusuk tenggorokan Chen Feng. Chen Feng menunduk dan melihat pedang panjang telah menembus tenggorokannya, dengan darah merah menetes ke tanah. Dia mendongak, hanya melihat Fei Hou memegang ujung pedang lainnya. Mulutnya terbuka dan tertutup beberapa kali, dan tiba-tiba dia berlari ke arah Fei Hou. Namun, setelah 2 langkah tubuhnya jatuh dan dia jatuh ke tanah. Fei Hou melirik dingin ke arah tubuh Chen Feng sebelum berjalan menuju Huang Xiaolong. Ekspresinya menjadi aneh ketika dia melihat apa yang disebut peta harta karun, dan dia berkata dengan nada muram, "Yang mulia, peta harta karun ini ditinggalkan oleh seorang pembudidaya binatang iblis yang kuat." Seorang kultivator binatang iblis. Huang Xiaolong terkejut. Ya, Yang Mulia. Kata-kata di sisi lain peta harta karun itu ditulis dalam bahasa binatang buas, kata Fei Hou sambil menunjuk ke bagian belakang peta. Mendengar itu, Huang Xiaolong membalik peta dan melihat bahwa di sisi lain peta itu ada gunung aneh yang menyerupai gajah. Dan di bagian bawahnya ada beberapa garis pola yang tidak biasa yang tampaknya adalah bahasa binatang yang dibicarakan Fei Hou. Tiba-tiba, monyet kecil itu menunjuk tulisan-tulisan itu dan memberi isyarat kepada Huang Xiaolong. Anak kecil, apakah kamu mengatakan bahwa kamu mengerti apa yang tertulis di sini? Tanya Huang Xiaolong. Ho, monyet ungu kecil itu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Huang Xiaolong terus bertanya kepada monyet kecil itu untuk beberapa saat, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak mendapatkan apapun. Tak berdaya, dia memasukkan peta itu ke dalam cincinnya. Meskipun saat ini dia tidak tahu lokasi gunung aneh seperti gajah itu, dia juga belum bisa menguraikan tulisannya, dia yakin bahwa peta harta karun itu terkait dengan monyet pemakan roh ungu kecil yang bepergian bersamanya.
Saat Huang Xiaolong dan Fei Hou mulai membuang mayat-mayat yang tergeletak di sekitar, Huang Xiaolong menemukan hukum latihan tingkat misterius tingkat tinggi pada mayat Chen Feng yang disebut seni bulan hitam. Selain itu, ia juga menemukan beberapa koin emas dan pil pada tubuhnya. Semuanya masuk ke dalam cincin asura milik Huang Xiaolong. Meskipun hukum latihan tingkat misterius tingkat tinggi tidak berguna baginya, dia bisa melelangnya untuk mendapatkan jumlah yang bagus, terutama bagi klan seperti Huang Klan Manor yang hanya memiliki hukum latihan tingkat rendah dengan tingkat yang sama. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong, Fei Hou, dan monyet ungu kecil meninggalkan tempat itu. Dengan sangat cepat 2 bulan berikutnya telah berlalu. Selama 2 bulan terakhir ini, seorang pria, seorang anak, dan seekor monyet terus melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam hutan bulan perak. Level Huang Xiaolong telah meningkat pesat sehingga dia sudah setengah langkah ke Orde ke-6 dan dia bisa melakukan terobosan kapan saja. Dia bekerja keras melatih air mata Asura, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dan satu-satunya yang tersisa adalah meridian yang dibutuhkan untuk tahap keempat kitab suci metamorfosa tubuh, kekuatan konversi bintang yang belum terbuka. Mencapai level yang lebih tinggi dari kitab metamorfosa tubuh semakin sulit di setiap tahap hingga mencapai tahap 12. Namun, di kehidupan sebelumnya, Huang Xiaolong telah mencapai tahap 9 kitab metamorfosa tubuh, jadi kali ini, memulai dari awal lagi sebenarnya lebih mudah. Malam tiba, dan cahaya bulan menutupi benua. Jika Anda menatap bulan ketika berada di dalam hutan bulan perak, bulan akan tampak diselimuti warna perak, yang menjadi asal-muasal nama hutan tersebut. Di bawah sinar bulan keperakan, Huang Xiaolong mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di atas kepalanya, tangan kirinya di belakang pinggangnya dan dia terus bernapas sesuai irama tertentu. Kekuatan internalnya beredar di dalam tubuhnya dan berkumpul di dantiannya. Beberapa kaki jauhnya, Fei Hou tidak tahu harus berkata apa tentang postur aneh Huang Xiaolong. Dia belum pernah mendengar ada orang di benua angin salju yang harus memutar tubuhnya untuk berlatih hukum latihan ki pertempuran. Malam berangsur-angsur surut dan matahari cerah terbit di langit. Huang Xiaolong menghentikan latihannya dan kedua orang itu serta seekor monyet kembali melanjutkan perjalanan mereka, membunuh binatang-binatang iblis di sepanjang jalan sambil berlatih keterampilan bertarung. 5 hari kemudian, Huang Xiaolong, Fei Hou, dan monyet kecil itu akhirnya meninggalkan hutan bulan perak dan berjalan menyusuri jalan setapak di hutan. Setelah menghabiskan 4 bulan berlatih di hutan Silver Moon, Huang Xiaolong memutuskan untuk menuju kota terdekat untuk mencari suasana baru. Mengikuti jalan setapak hutan menuruni bukit selama beberapa jam, mereka akhirnya melihat sebuah kota besar. Kota ini jauh lebih besar daripada Kabupaten Changlan tempat kediaman klan Huang berada. Dilihat dari jauh, tembok kotanya setinggi sekitar 30 meter dengan pintu masuk yang menjulang tinggi dan ada parit air berwarna abu-abu di depan tembok kota. Dengan kota besar di depannya, Huang Xiaolong gembira dan mempercepat langkahnya. Saat dia semakin dekat ke gerbang, dia melihat tulisan di atas gerbang, Kota Kerajaan Luotong. Kota Kerajaan Luotong. Huang Xiaolong tertegun sejenak ketika dia melihat kata-kata itu ini adalah Kota Kerajaan Luotong. Dia benar-benar telah mencapai kota kerajaan. Yang mulia, Huang Xiaolong tersadar ketika Fei Hou memanggilnya. Bagaimana kalau kita masuk ke kota sekarang? Tanyanya. Ayo kita masuk ke kota. Jawabnya kepada Fei Hou dengan penuh semangat. Sama seperti saat ia kembali ke bumi, ia merasa senang saat tiba di ibu kota. Sebelum mereka bisa masuk, seorang penjaga di gerbang menarik mereka berdua ke satu sisi, mengamati mereka dari atas ke bawah sebelum bertanya, biaya masuk, 10 koin emas per orang. 10 koin emas cukup untuk pengeluaran rumah tangga biasa selama 1 bulan. Pada saat ini, seorang pria dan wanita muda yang menunggangi binatang api tingkat 4 berjalan memasuki kota. Para penjaga di gerbang tidak menghalangi mereka, tetapi malah membungkuk dalam-dalam saat mereka lewat. Ekspresi Huang Xiaolong berubah dingin, dan menunjuk kedua orang yang baru saja lewat, mengapa mereka tidak harus membayar biaya masuk. Kapten pengawal itu mencibir, Mereka adalah anggota keluarga Markis, Nona Lin dan Tuan Muda Lin, mereka adalah bangsawan. Tahukah kalian apa itu bangsawan? Tentu saja, mereka tidak perlu membayar biaya masuk saat masuk dan keluar melalui gerbang kota. Bagaimana kalian, orang luar biasa yang rendah hati, bisa setara dengan Nona Lin dan Tuan Muda Lin? Tampaknya para penjaga ini menilai bahwa dia dan Fei Hou adalah orang biasa dari pakaian mereka. Huang Xiaolong mengerutkan kening, orang biasa dari luar yang memasuki kota harus membayar 10 koin emas, sedangkan bangsawan bebas masuk dan keluar. Tiba-tiba, dari gunung yang jauh terdengar suara banyak binatang berlarian saat getaran di tanah mencapai gerbang sehingga Huang Xiaolong menoleh untuk melihat. Ada sekitar 12 orang atau lebih yang menunggangi badak bertanduk tahap 4 yang berlomba menuju gerbang. Dilihat dari kecepatan mereka akan segera mencapai gerbang, tetapi tidak ada dari mereka yang menunjukkan niat untuk melambat. Huang Xiaolong dan Fei Hou berdiri di depan gerbang di tengah jalan menuju kota, dan jika mereka tidak minggir tepat waktu, Huang Xiaolong akan terpental akibat hantaman binatang buas yang menyerbu. Ketika kapten pengawal melihat pemuda berjubah kuning memimpin gerombolan itu, ia panik dan segera bersembunyi di sudut. Tuan Muda Meng sudah kembali, cepat minggir. Minggir, jelas sekali bahwa dia sangat takut pada pemuda berjubah kuning ini. Bab 37, beritahukan Duke Mansion. Melihat Huang Xiaolong dan Fei Hou mengabaikan peringatannya dan tetap berdiri di tengah jalan, kapten pengawal itu berhenti berteriak dan memutuskan untuk tidak peduli. Nyawa 2 rakyat jelata yang tidak punya uang tidak berarti apa-apa bahkan jika mereka mati. Hal-hal seperti ini terjadi setiap hari di kerajaan Luotong, itu bukan hal baru. Cahaya haus darah berkedip-kedip di mata pemuda berjubah kuning, Meng Xia, dan dia memacu tunggangannya untuk melaju lebih cepat lagi saat melihat ada 2 orang yang menghalangi jalannya.
Sementara para penjaga melihat dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, badak bertanduk Meng Xia telah sampai ke Huang Xiaolong, dan hanya dalam hitungan detik, Xiaolong akan terpental karena benturan itu. Pada detik terakhir, Fei Hou bergerak. Sebuah pedang panjang telah muncul di tangannya, dan dengan ayunan lengannya, banyak sinar cahaya pedang menari-nari keluar. Raungan, teriakan mengerikan dari badak bertanduk terdengar dan kemudian semua orang menyadari bahwa badak bertanduk tidak lagi menyerang ke depan, kakinya tidak dapat lagi menopang beratnya dan ia jatuh ke depan. Darah menyembur dari tubuhnya seperti letusan geyser dan Meng Xia terlempar dari punggungnya. Badak bertanduk yang mengikuti di belakang juga tidak terkecuali, saat mereka telah mencapai jarak 10 meter dari Huang Xiaolong, mereka semua terjatuh dengan darah muncrat dari luka-luka mereka dan para penunggangnya terlempar. Ratapan binatang buas itu berlangsung sebentar dan saat getarannya berhenti, hanya rangan pemuda berjubah kuning yang bisa terdengar. Kapten penjaga dan penjaga lainnya tercengang melihat badak bertanduk yang jatuh dan menggigil di genangan darah mereka sendiri. Kapten penjaga merasa tenggorokannya kering saat dia menatap Fei Hou dengan ngeri. Akhirnya Meng Xia, si pemuda berjubah kuning, susah payah bangkit dan amat marah ketika melihat tunggangan kesayangannya tergeletak di genangan darah. Sambil menunjuk Huang Xiaolong dan Fei Hou dengan marah, dia berteriak, "Pemberontak! Pemberontak! Kalian rakyat jelata yang rendah hati berani membunuh tungganganku, kalian pantas mati. Bunuh mereka untukku. Tidak, tunggu. Pertama, potong tangan mereka, lalu kaki mereka dan berikan mereka pada anjing." Para pengawal pemuda berjubah kuning itu merangkak naik, dan ketika mereka mendengar perintah tuan muda mereka segera mencabut pedang mereka dan bergegas maju bersama. Di kota kerajaan, hanya mereka yang mengganggu rakyat jelata dan tidak pernah sebaliknya, namun hari ini, mereka tidak tahu dari mana kedua orang ini menyelinap keluar sehingga mereka benar-benar berani membunuh tunggangan mereka. Serangan dari para penjaga itu sangat kejam, setiap tebasan ditujukan untuk melukai. Tampaknya mereka berencana untuk memotong lengan Huang Xiaolong dan Fei Hou terlebih dahulu, lalu kakinya. Mata Fei Hou berubah dingin dan mendengus. Dia berdiri diam sambil mengangkat pedangnya dan sekali lagi mengayunkannya sambil memancarkan sinar tajam cahaya pedang yang menembus kelompok penjaga yang datang. Jeritan kesakitan terdengar setiap kali cahaya berkedip. Di depan mata para penjaga gerbang kota, rentetan senjata terangkat ke langit dan sebelum jatuh ke tanah. "Tanganku, tanganku, tanganku terputus." Para penjaga berteriak kesakitan. Awalnya, pemuda berjubah kuning yang marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memotong-motong Huang Xiaolong dan Fei Hou menjadi kaku, diikuti oleh rasa takut dan panik. Fei Hou berjalan perlahan menuju ke arahnya. Ketakutan, Meng Xia yang berjubah kuning itu mundur, sambil berkata, "Kalian ini hanya sekelompok orang yang kotor, tidak berguna, apa yang kalian pikir kalian lakukan? Aku adalah tuan muda dari Istana Adipati. Jika kalian berani melukai sehelai rambutku, kalian akan mati seperti anjing." Dia tidak menggertak, seseorang pernah melukainya sedikit saja, dan baik pria itu maupun seluruh keluarganya yang berjumlah lebih dari 100 orang tewas. "Apakah ada helaian rambutmu yang terluka?" Ekspresi Fei Hou tetap tidak berubah. Tanpa peringatan, pedang Fei Hou tiba-tiba menebas dan seberkas cahaya pedang berputar di sekitar kepala Meng Xia. Meng Xia menjerit ketakutan, tubuhnya gemetar, saat Fei Hou menyarungkan pedang panjangnya, kemudian, Huang Xiaolong mencium bau yang menyengat. Melihat pemuda berjubah kuning itu, Huang Xiaolong melihat bagian bawah tubuhnya basah. Air kencingnya mengalir turun sementara dia berteriak. Melihat seorang murid Duke Mansion bertindak begitu pengecut, dia menyeringai dan berkata, "Anak nakal, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kamu belum mati." Ketika pemuda itu mendengar itu, dia membuka matanya dan menyadari bahwa kepalanya masih melekat dan lehernya juga baik-baik saja. Hanya rambutnya yang dicukur habis oleh pedang Fei Hou dan dia menjadi botak. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan kulit kepalanya terasa dingin. Jantung Meng Xia seakan bergetar tak terkendali, seakan hendak meledak dari dadanya, punggungnya basah oleh keringat dingin. "Lain kali kau menghina tuan mudaku, memanggilnya rakyat jelata yang kotor, bukan hanya rambutmu yang akan kupotong. Aku akan memotong kulit kepalamu lapis demi lapis," kata Fei Hou sambil menatap dingin ke arah pemuda itu, membiarkan kata-katanya meresap satu persatu. Meng Xia berdiri di sana dengan linglung, dia ketakutan setengah mati karena Fei Hou menggunakan pedang untuk mencukur rambutnya. Fei Hou kembali ke Huang Xiaolong, dan bertanya, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Huang Xiaolong mengangguk dan berkata, "Ayo pergi, kita akan memasuki kota." Dia berbalik dan berjalan menuju gerbang kota. Ketika dia melewati kapten penjaga, dia berhenti dan dengan ekspresi dingin, dia bertanya, "Apakah kamu masih menginginkan biaya masuk?" Kapten pengawal segera berlutut, memohon belas kasihan, tidak mau. "Leluhur kecil, ampuni aku, ampuni nyawaku." Dia begitu ketakutan, bahkan dia menggunakan sebutan kehormatan, "leluhur kecil," saat berbicara kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong bertanya lagi, "Apakah aku masih rakyat jelata yang hina dan kotor?" Kapten pengawal itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat sambil menjabat tangannya, tidak, leluhur kecil, kau adalah bangsawan tertinggi, bangsawan sejati. Jika aku seorang bangsawan, lalu bagaimana dengan dia?" Tanya Huang Xiaolong sambil tiba-tiba menunjuk ke arah pemuda berjubah kuning yang jubahnya masih meneteskan air kencing. Wajah kapten penjaga memerah karena tidak tahu harus menjawab apa, sementara Fei Hou melotot ke arahnya. Tatapan tajam itu membuat kapten pengawal itu lemah karena ketakutan, otot pantatnya mengendur dan dia kentut keras, sebelum dengan cepat berkata, dia adalah rakyat jelata yang kotor dan murahan." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia hampir ingin mati, sebagai seorang kapten pengawal, dia benar-benar berani mengucapkan hujatan seperti itu terhadap tuan muda dari rumah tangga Duke.
Jika masalah itu menyebar ke telinga Duke, dia pasti akan kehilangan pekerjaannya, tetapi dia bertanya-tanya apakah hidupnya dapat dipertahankan. Bagaimana denganmu? Tanya Huang Xiaolong. Aku seekor anjing, aku hanya seekor anjing. Dengan wajah sepucat kain putih, kapten pengawal itu menjawab dan terus mengulanginya, lagi dan lagi. Ekspresi Huang Xiaolong berubah acuh tak acuh saat dia berbalik dan berjalan pergi, terus menuju kota dengan Fei Hou mengikuti di sisinya. Saat siluet Huang Xiaolong dan Fei Hou telah menjauh, kaki kapten pengawal itu menyerah, dia mendudukkan pantatnya di tanah dengan ekspresi jelek, seolah-olah dia baru saja menelan kotoran anjing. Para pengawal lainnya menatapnya dengan khawatir, salah satu dari mereka datang ke sisinya dan berbisik, Kapten, tentang Tuan Muda Mengxia, haruskah kita memberitahu Istana Adipati? Selama itu pemuda berjubah kuning itu masih berdiri linglung di tempat yang sama dan di sekelilingnya semua pengawal yang kehilangan lengan masih mengerang kesakitan. Beritahukan pada Istana Adipati. Mendengar ini, kapten pengawal itu melompat, iya, beritahu Istana Adipati. Pada saat ini mata kapten pengawal itu menyala dengan kebencian menatap Huang Xiaolong dan Fei Hou yang menjauh. Kalian rakyat jelata yang kotor benar-benar berani menyakiti Tuan Muda Istana Adipati, aku akan membiarkan kalian merasakan konsekuensinya. Pada saat ini, Huang Xiaolong dan Fei Hou sudah melangkah ke kota. Tuan Muda, jangan khawatir. Rumah Adipati, tidak akan terjadi apa-apa. Fei Hou meyakinkan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa karena Fei Hou telah bertindak seperti ini, itu berarti dia memiliki kartu as di balik lengan bajunya. Meskipun dia tidak bermaksud untuk hanya mengandalkan kekuatan Fei Hou, karena Fei Hou berkata demikian, maka dia yakin tidak akan terjadi apa-apa. Bab 38, di restoran lesat. Dua orang dan seekor monyet kecil berjalan-jalan di sekitar kota kerajaan. Tidak dapat disangkal, ini adalah kota kerajaan Luotong, makmur, ramai di jalan-jalan yang panjang dan lebar. Beberapa jalan selebar 50 hingga 60 meter, dengan aliran kuda dan kereta yang tak berujung yang berderap di sepanjang jalan dan jika kota Kabupaten Changnan dibandingkan, kota itu hanya dapat digambarkan sebagai daerah terpencil di pedesaan. Dari waktu ke waktu, ada orang-orang berpakaian aneh yang melewati Huang Xiaolong. Ada lebih dari 30 daerah yang diperintah oleh keluarga kerajaan Luotong, dan di bawah setiap daerah terdapat banyak kota sehingga banyak budaya yang berbeda di antara kota-kota tersebut terlihat jelas. Ini mirip dengan Huaxia, yang memiliki banyak etnis yang berbeda. Saat mereka berjalan-jalan di kota, seorang pria berotot dengan tinggi 2 meter yang seluruh tubuhnya ditutupi rambut kasar dan di wajahnya terdapat kumis seperti harimau berjalan melewati Huang Xiaolong. Apakah itu Bisman? Huang Xiaolong bertanya-tanya saat dia melihat pria berotot yang baru saja berjalan melewati mereka. Di dunia roh bela diri, selain ras manusia, ada banyak ras lain dan manusia binatang adalah salah satunya. Ada juga manusia setengah binatang, keturunan dari hubungan antara manusia dan manusia binatang. Karena jalanan sudah ramai, Huang Xiaolong hanya mengikuti arus, monyet kecil di bahunya terus-menerus mencicit kegirangan. Huang Xiaolong dan Fei Hou berjalan santai, terkadang ke kiri, terkadang ke kanan. Beberapa saat kemudian, saat dia berjalan melewati sebuah restoran bernama Restoran Lezat, Huang Xiaolong berhenti. Fei Hou, ayo masuk dan makan sesuatu, kata Huang Xiaolong. Setelah menghabiskan 4 bulan berlatih di hutan bulan perak, lidahnya sudah hitam karena makan daging panggang setiap hari, jadi dia berencana untuk makan sepuasnya hari ini. Saat Huang Xiaolong selesai berbicara, monyet kecil yang bertengger di bahunya langsung bertepuk tangan tanda setuju. Rakus, goda Huang Xiaolong. Mereka masuk ke restoran itu dan melihat bahwa restoran itu penuh. Ayo pergi ke lantai 2. Namun saat Huang Xiaolong dan Fei Hou hendak menaiki tangga, pelayan restoran dengan cepat bergegas menghampiri mereka untuk menghentikan mereka pergi ke lantai 2 dan dengan sopan menjelaskan. Adik kecil, maafkan aku, tapi lantai 2 kami diperuntukkan bagi para bangsawan. Bangsawan lagi. Huang Xiaolong mengerutkan kening, lalu menatap Fei Hou. Fei Hou menjawab dengan melemparkan koin emas kepada pelayan sambil berkata, ini tip Tuan Muda. Pelayan restoran itu tercengang sejenak sambil menatap koin emas di telapak tangannya, ini untukku. Gaji bulanannya adalah 1 koin emas dan para bangsawan yang sering datang ke sini biasanya menghadiahinya beberapa koin perak. Sekarang kita bisa naik. Fei Hou bertanya dengan acuh tak acuh. Tentu, jawab pelayan itu saat dia kembali sadar, dengan wajahnya tersenyum lebar dia berkata, silakan lewat sini. Dan dengan hormat menuntun Huang Xiaolong dan Fei Hou ke lantai 2. Meski lantai kedua dikatakan diperuntukkan bagi para bangsawan, hal itu belum tentu benar, karena selama pelanggan dapat membayar, lantai kedua terbuka untuk mereka. Jelas, Huang Xiaolong dan Fei Hou adalah orang kaya. Jadi, pelayan restoran membawa mereka ke tempat duduk yang bagus di dekat jendela. Setelah Huang Xiaolong dan Fei Hou duduk, pelayan itu bertanya dengan sopan sambil tersenyum, Tuan-tuan, hidangan apa yang ingin Anda pesan? Bawakan kami sekitar 10 atau lebih hidangan yang paling terkenal di restoran Anda. Dan 3 kendi anggur terbaik yang tersedia, kata Huang Xiaolong. 10 hidangan atau lebih. 3 teko anggur terbaik. Pelayan restoran itu tercengang dan mulutnya menganga. Lebih dari 10 piring dan 3 guci anggur. Mengapa kau masih berdiri di sana? Tidak bergerak, tanya Fei Hou, tetapi melihat pelayan restoran itu masih berdiri di sana, dia sedikit mengernyit lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil dan melemparkannya ke pelayan itu. Pelayan restoran itu menangkap kantong kecil itu, membukanya, dan melihat isinya. Cahaya keemasan yang indah bersinar di depan matanya, kantong kecil itu berisi sekitar 60 koin emas. Ini sudah cukup, kan? Tanya Fei Hou. Pelayan restoran itu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, cukup. Akan ada banyak yang tersisa juga.
Sisanya adalah hadiahmu. Cepat pergi dan ambil piringnya. Sisanya adalah hadiahmu. Ketika pelayan restoran mendengar kalimat ini, matanya tampak berubah menjadi berwarna emas, kepalanya mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian. Dua tuan, yakinlah, aku akan sangat cepat dan tanggap dalam mengantarkan hidangan. Dia bergegas turun sementara tangannya menyeka keringat di dahinya, tidak yakin apakah keringat itu karena takut atau senang. Tak lama kemudian, piring-piring pun dikirim. Meja makan penuh dengan hidangan harum yang menggugah selera. Tuan-tuan, ketiga guci ini adalah anggur terbaik restoran kami yang disebut anggur bulan salju, minuman spesial restoran kami. Kata pelayan restoran itu dengan hormat. Anggur bulan salju. Fei Hou mengangguk dan melambaikan tangan kepada pelayan restoran. Bagus, kamu bisa pergi. Ya, silakan panggil saya jika ada yang Anda butuhkan. Ucap pelayan itu lalu pergi dengan senyum di wajahnya. Begitu pelayan itu pergi, monyet ungu kecil itu melompat dari bahu Huang Xiaolong dan langsung menuju ke salah satu guci anggur. Dengan tepukan ringan dari tangan kecilnya, tutupnya terlepas dan seketika aroma anggur harum tercium di udara. Mata monyet kecil itu berbinar, ia mengangkat kendi berisi anggur dan meminumnya dengan lahap. Setelah itu ia menyeringai dan mencicit pada Huang Xiaolong dan Fei Hou. Keduanya tertawa mendengar kejahilan monyet kecil itu, lalu masing-masing mengambil sebuah kendi dan mulai minum. Begitu anggur itu ditelan, sensasi dingin menyegarkan memenuhi mulut mereka, penuh dengan aroma anggur. Sementara Huang Xiaolong, Fei Hou, dan monyet ungu kecil itu bersenang-senang, di aula utama istana Adipati Fu, Meng Xia, yang dicukur botaknya oleh Fei Hou, berteriak dengan marah, "Ayah, kau harus membunuh dua rakyat jelata terkutuk ini. Potong tangan dan kaki mereka. Potong tangan dan paha mereka, dan kemudian aku ingin mengarak mereka keliling kota. Aku ingin semua orang tahu konsekuensi dari menentang istana Adipati kita." Melihat penampilan putranya yang menyedihkan, niat membunuh di hati Meng Chen membumbung tinggi, putranya benar-benar dipukuli tepat di depan gerbang kota. Terlebih lagi, tangan para penjaga rumah besar itu semuanya terpotong. Ini adalah penghinaan yang nyata. Masih belum menemukan keduanya, tanya Meng Chen dengan nada dingin saat dia menoleh untuk melihat kepala pelayannya, Xie Fei. Tepat saat kepala pelayan Xie Fei hendak berbicara, tiba-tiba, dari luar aula utama salah satu pengawal yang dikirim untuk menyelidiki berlari masuk, melapor ke Tuan Duke, kami telah menemukan dua orang itu, mereka ada di restoran lesat. Restoran lesat. Meng Chen berdiri dengan marah, kilatan dingin melintas di matanya, dan dia berkata, bagus, sangat bagus. Pukul anakku, dan lukai pengawal Duke ini namun masih berani bersenang-senang di restoran lesat. Pihak lainnya praktis sedang melihat ke bawah ke Duke Mansion. Kumpulkan semua ahli di atas Ordo ke-7 di rumah besar dan ikuti aku ke restoran lesat. Teriak Meng Chen. Baik, Tuan Duke. Kepala pelayan Xie Fei menjawab dengan hormat, tetapi kemudian ragu-ragu sebelum bertanya, kalau begitu, haruskah aku memanggil Tuan pertama dan Tuan kedua? Meng Chen berkata, tidak apa-apa. Lakukan saja, aku tidak peduli trik apa yang dimiliki pihak lain, aku ingin mereka mati dengan menyedihkan. Sementara semua ini berlangsung, Huang Xiaolong dan Fei Hou melahap hidangan lesat. Beberapa saat kemudian, Fei Hou tiba-tiba berhenti makan, berdiri dan berkata kepada Huang Xiaolong, Tuan muda, aku akan menemui seseorang, dia ada di kerajaan Luotong dan juga murid gerbang Asura kita. Aku akan membawanya ke sini untuk menyambut Tuan muda. Jika dia tahu bahwa Tuan muda ada di kerajaan Luotong, dia pasti akan sangat senang. Murid Asuras Gate, apakah ini alasan mengapa Fei Hou berani memukul putra seorang duke? Huang Xiaolong mengangguk, baiklah, cepat kembali. Dia tidak menanyakan identitas murid Asuras Gate di kerajaan Luotong karena ketika Fei Hou kembali, dia tentu akan mengetahuinya. Baik, Tuan muda, Fei Hou menjawab dengan hormat lalu berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Fei Hou muncul di depan sebuah rumah besar, dan di atas pintu masuk utama tertulis sebuah tanda, Rumah Marsekal. Di kerajaan Luotong, ada jenderal, adipati, markis, tetapi hanya ada satu marsekal. Bab 39, Marsal tidak ada. Marsekal kerajaan Luotong tetap sama bahkan setelah 3 generasi penguasa dan dia telah menyelamatkan kerajaan Luotong dari bencana beberapa kali. Karena itu, dia memiliki status yang tinggi dan dia hanya mengikuti perintah satu orang. Dia dibebaskan dari kewajiban berlutut di hadapan raja dan mempunyai kekuasaan tertinggi di militer. Namun, Fei Hou dihentikan saat dia ingin memasuki rumah Marsekal, siapa yang berani masuk tanpa izin ke rumah Marsekal. Fei Hou tidak berkata apa-apa, tetapi mengeluarkan sebuah piring emas. Wajah prajurit itu berubah drastis saat melihat piring emas itu, kesombongan yang terpancar di wajahnya sebelumnya lenyap saat dia langsung berlutut, memberi hormat, saya menyapa Tuan. Piring emas di tangan Fei Hou diberikan kepadanya oleh Marsekal Haotian dari kerajaan Luotong, lebih dari 1 dekade yang lalu. Kamu boleh berdiri, aku ingin bertemu dengan panglima tertinggimu, kata Fei Hou. Prajurit itu berdiri, lalu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat, Yang Mulia, Marsekal baru saja dipanggil ke istana belum lama ini, dan saat ini tidak ada di rumah besar. Apa, dia tidak ada di rumah? Alis Fei Hou berkerut. Begitulah, tuanku, prajurit itu menundukkan kepalanya ketika menjawab. Kirim seseorang ke istana sekarang dan beritahu Marsekal bahwa adiknya datang berkunjung dan akan menunggunya di restoran lesat. Kata Fei Hou. Adik muda, prajurit itu tidak menyangka bahwa pria setengah baya yang berpenampilan biasa ini, yang mengenakan pakaian yang tidak berbeda dengan orang biasa, akan menjadi adik muda Marsekal. Akan tetapi, para prajurit yang ditempatkan di pintu masuk ragu-ragu untuk pergi ke istana untuk memberi tahu Marsekal. Ambillah piring emasku dan pergilah, aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Namun, jika kalian menunda masalah ini, dan sesuatu terjadi, nyawa kalian tidak akan terjamin.
Fei Hou melemparkan piring emas itu ke arah para prajurit, dan sang kapten segera bergegas maju untuk menangkapnya. Baik, tuanku, sang kapten tidak berani membantah. Fei Hou berbalik dan pergi. Saat Fei Hou berbalik dan kembali ke restoran lezat, Meng Chen, memimpin sekelompok ahli dari istananya, telah sampai di restoran lezat dan menerobos pintu. Semua pelanggan di lantai pertama ketakutan dan terkejut ketika mereka melihat Meng Chen dan anak buahnya menerobos masuk dengan agresif. Oh, ini Tuan Duke, apakah Tuan Duke punya masalah dengan restoran kita? Ketika pemilik restoran melihat Meng Chen, dia segera maju dan bertanya dengan sopan. Meng Chen mengabaikan pemiliknya dan sebaliknya, dia menoleh ke penjaga di sampingnya, bertanya, apakah mereka ada di atas? Baik, Tuan Duke, jawab pengawal itu segera. Kilatan dingin melintas di mata Meng Chen, dan tangannya memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Cepat dan kepung lantai 2, tinggalkan beberapa pengawal di bawah, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa terbang keluar dari sini. Dia mendorong pemilik restoran itu dan dikelilingi oleh banyak ahli, dia bergegas naik ke lantai 2. Ayah, itu dia, itu anak itu, teriak Meng Xia. Mereka baru saja sampai di lantai 2, dan Meng Xia yang botak langsung melihat Huang Xiaolong yang duduk di dekat jendela. Meng Chen terkejut saat menyadari Huang Xiaolong sendirian, mengerutkan kening dan bertanya, di mana yang satu lagi? Tuan Duke, ini lebih baik. Jika kita menangkap yang lebih muda terlebih dahulu, yang lebih tua pasti tidak akan lolos. Kata kepala pelayan, Xie Fei sambil tersenyum saat dia sampai di Meng Chen. Huang Xiaolong perlahan berdiri dan menatap dingin ke arah para pengawal dan ahli Dux Mansion yang mengepung lantai 2. Sebenarnya, Huang Xiaolong telah melihat mereka dari jendela saat mereka berjalan menuju restoran lezat sejak awal. Namun, meskipun dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari Ordo ke-7, ke-8, ke-9, dan bahkan beberapa Ordo ke-10, dia masih menunjukkan ekspresi tenang karena dia yakin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera. Bakat supernatural dari jiwa bela diri Huang Xiaolong, penyembunyian ruang dapat bertahan selama 10 napas dari 6 napas awal setelah ia menerobos ke tingkat keempat. Dalam waktu 10 tarikan napas, dikombinasikan dengan kecepatan Huang Xiaolong, dia dapat lenyap dari pandangan Meng Chen tanpa jejak. Tatapannya jatuh pada Meng Xia yang botak dan mencibir. Aku tidak menyangka kau akan punya nyali untuk muncul, apakah kau tidak takut aku akan memotong kulit kepalamu, lapis demi lapis. Meng Xia dan orang-orang yang bersamanya terkejut, bagaimana mungkin anak ini masih bisa tetap tenang di hadapan mereka semua. Sampai-sampai dia berani mengatakan akan memotong kulit kepala Meng Xia. Kemarahan menyusul keterkejutan, dan ekspresi Meng Xia menjadi jelek saat dia meraung, potong tangan dan kaki anak ini untukku. Baik, Tuan Muda, para prajurit Ordo ke-7 berlari ke arah Huang Xiaolong, dan tepat saat salah satu pedang penjaga hendak menebas Huang Xiaolong, sebuah suara bergemuruh dari jauh, berkata, siapa yang berani menyakiti Tuan Mudaku? Udara tampak beriak, dan membentuk seberkas petir. Para penjaga yang telah disambar energi seperti petir merasakan tubuh mereka mati rasa dan mereka berhenti bergerak. Fei Hou, yang pergi ke Istana Marsekal, akhirnya kembali. Saat masih agak jauh dari restoran, ketika Fei Hou melihat pemandangan di lantai 2 restoran lezat, dia menggunakan keterampilan bertarung yang sudah lama tidak digunakannya, suara petir jatuh. Sound of Lightning Fall mirip dengan Sky Leon's Roar milik Limu. Namun, Sound of Lightning Fall adalah keterampilan pertempuran tingkat misterius tingkat tinggi, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Sky Lion Roar. Ketika semua pengawal Ordo ke-7 mati rasa akibat sambaran petir, para ahli yang tersisa dari Istana Adipati dapat melihat sungai perak masih jauh melesat ke arah mereka seperti kilat perak. Sungai itu tiba di hadapan mereka dalam sekejap mata. Tuan Duke, hati-hati, pedang ular surgawi, tinju perbatasan. Saat itu, Fei Hou yang telah berubah menjadi Silver River berdiri di hadapan mereka, dan para ahli terkuat dari Dux Mansion, Tuan pertama dan Tuan kedua bergerak bersamaan, melancarkan serangan dahsyat ke Fei Hou. Seekor ular surgawi besar muncul, rahangnya terbuka lebar berniat menelan Fei Hou, bersamaan dengan itu, jejak tinju juga berputar ke arah Fei Hou. Akan tetapi, ketika ular langit dan jejak tinju itu mengenai Fei Hou, keduanya seolah jatuh di lautan luas dan tenggelam ke kedalaman laut tanpa meninggalkan riak sedikitpun. Namun, sungai perak Fei Hou terus-menerus membelenggu para penjaga Istana Adipati. Jeritan kesakitan bergema di seluruh lantai 2 sesaat sebelum semua penjaga jatuh ke lantai, menodai lantai papan lantai 2 menjadi merah karena darah mereka. Kali ini Fei Hou tidak berbelas kasihan seperti pertama kali, di mana ia hanya memotong lengan lawannya. Mengabaikan tubuh-tubuh yang terjatuh, Fei Hou muncul di samping Huang Xiaolong, namun matanya menatap Meng Xia seperti bilah pisau yang tajam. Namun, ketika dia mengampuni lawan-lawannya, dia tidak menyangka mereka akan mengumpulkan keberanian untuk membalas. Kali ini, mata dingin Fei Hou melesat ke arah kulit kepala Meng Xia. Ayah, itu dia, dialah yang mencukur abis semua rambutku. Melihat Fei Hou, Meng Xia menjerit ketakutan dan bersembunyi di balik dua ahli Ordo ke-10 dari Istana Adipati. Ekspresi kedua ahli Ordo ke-10 dari Istana Adipati agak jelek. Serangan gabungan mereka tadi sebenarnya tidak mampu menghentikan Fei Hou, ini berarti Fei Hou adalah seorang prajurit Ordo ke-10 tingkat akhir. Seseorang harus tahu bahwa salah satu dari mereka berada di akhir Ordo ke-10, sedangkan yang lain berada di puncak pertengahan Ordo ke-10. Meng Chen menatap tubuh para pengawalnya yang tergeletak di lantai, merasa takut dan terkejut pada saat yang sama. Kau berani membunuh para pengawal Duke ini. Bab 40, adik-adik junior dalam masalah. Seperti biasa, Fei Hou tetap diam, jadi Huang Xiaolong lah yang membalas dengan mencibir, berani membunuh pengawal Duke Mansionmu. Jangan bilang kalau kami seharusnya berdiri di sini, dan menunggumu membunuh kami. Kami seharusnya tidak bergerak sedikit pun sebagai balasan, kan?
Di mata para adipati seperti Meng Chen, rakyat jelata seharusnya diam saja dan dibunuh oleh mereka. Wajah Meng Chen berubah muram. Nak, aku tidak peduli siapa yang mendukungmu, hari ini, kau telah membunuh pengawal adipati ini. Tidak peduli siapapun itu, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Niat membunuh Meng Chen membumbung tinggi saat dia berbicara dengan suara dingin, lalu dia melangkah mundur dan berkata kepada dua prajurit Ordo ke-10, Tuan pertama dan Tuan kedua, tidak peduli metode apa yang kau gunakan, hari ini, kau benar-benar harus memenggal tangan dan kaki mereka. Tenanglah, Tuan Duke. Tuan pertama dan Tuan kedua saling berpandangan dan menyetujui perintah Meng Chen. Dan Ordo ke-9 dan ke-8 juga menjawab dengan keras. Meng Chen dan putranya kemudian pindah ke samping, berharap untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Meng Chen mengamati pemandangan di hadapannya dengan dingin, meskipun ia sudah menduga bahwa jika seorang anak kecil seperti Huang Xiaolong memiliki pengawal Ordo ke-10, tentu saja, itu berarti ia memiliki latar belakang yang tidak biasa. Namun, ia tidak khawatir. Sebagai seorang adipati kerajaan Luotong, ia memiliki status tinggi di dalam kerajaan, dan orang-orang yang ia takuti sangat sedikit, begitu sedikitnya sehingga jumlahnya kurang dari 10. Tuan pertama dan Tuan kedua dengan hati-hati berjalan menuju Fei Hou dan Huang Xiaolong. Kita berdua akan menghadapinya, Fei Hou, sementara kalian semua pergi dan mematahkan kedua tangan dan kaki anak itu. Tuan pertama memerintahkan para pengawal Duke Mansion Ordo ke-9 dan ke-8. Ya, Tuan pertama. Tuan pertama bergerak sebelum mereka bisa menjawab dan seekor ular besar muncul di belakangnya. Ular itu kepalanya besar, tetapi badannya kecil dan seluruh tubuhnya berwarna putih pucat, inilah roh bela dirinya, ular surgawi. Ular langit termasuk dalam kategori roh bela diri binatang ular dan roh bela diri ular umumnya digolongkan sebagai tingkat 7. Namun, beberapa roh bela diri ular yang kuat dikategorikan sebagai tingkat 8 dan ular langit ini adalah salah satunya. Tuan pertama segera berubah jiwanya setelah roh bela dirinya muncul, tubuhnya berubah menjadi putih pucat yang sama, dengan lapisan sisik ular. Matanya menjadi merah seluruhnya saat ia menerkam Fei Hou. Sedangkan semangat bela diri Tuan kedua adalah sesuatu yang jarang terlihat, sejenis tanaman merambat. Tanaman merambat itu berwarna ungu gelap sehingga tampak hitam seperti tinta dan berduri, setajam pisau. Ini adalah jenis tanaman roh bela diri yang khusus dan sangat beracun. Tindakan Tuan kedua sama cepatnya dengan Tuan pertama, dia segera mengubah jiwanya setelah melepaskan semangat bela dirinya dan melompat ke arah Fei Hou. Pada saat ini, pengawal istana adipati lainnya bergerak cepat menuju Huang Xiaolong. Tuan muda, Anda harus berhati-hati. Fei Hou berkata sambil menatap tajam ke arah orang-orang yang datang menyerbu. Tiba-tiba roh bela diri sungai peraknya muncul, berputar sepanjang puluhan meter dan mengurung Huang Xiaolong, melindunginya. Tangannya menangkis banyak serangan yang datang dari para penjaga istana adipati. Monyet ungu kecil di bahu Huang Xiaolong tampak sangat tenang. Sepasang mata birunya yang seperti batu permata menatap Meng Chen dan putranya. Dentuman, 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 ki pertempuran saling berbenturan, dan gelombang kejut menyebar melalui udara di restoran kecil itu. Semua perabotan telah berubah menjadi debu, dan semua pelanggan telah berlarian menyelamatkan diri. Tuan pertama dan Tuan kedua tidak pernah membayangkan bahwa Fei Hou dapat menangkis semua serangan dari lebih dari 10 orang tanpa bergerak sedikitpun. Hal ini membuat wajah mereka berubah marah. Kekuatan Fei Hou telah melampaui asumsi mereka, dan yang paling mengejutkan adalah semangat bela dirinya, yang telah berevolusi hingga mampu memperkuat pemiliknya sebanyak 5 kali. Secara umum, seorang prajurit Ordo ke-10 dengan semangat bela diri Silver River hanya dapat meningkatkan kekuatannya hingga maksimal 4 kali. Para prajurit dari Duke Mansion terkejut sekaligus marah, yang memotivasi mereka untuk menyerang tanpa henti. Meskipun Fei Hou sangat kuat, dia tidak bisa bertahan lama melawan begitu banyak petarung sekaligus, dan pada akhirnya, setiap kali dia menangkis serangan, wajahnya kehilangan sedikit warna. Tubuh Fei Hou telah menguat hingga sungai peraknya begitu padat hingga tampak seperti merkuri. Ketika Meng Chen dan Meng Xia melihat ini, senyum lebar mengembang di wajah ayah dan anak itu. Kalian akan menyesal jika tuan mudaku terluka. Melihat senyum menjijikan dari ayah dan anak itu, Fei Hou mengingatkan mereka sementara tangannya terus menangkis serangan. Meng Chen menyeringai, menyesal. Aku, Meng Chen, tidak punya kata menyesal dalam kamusku. Aku tidak hanya ingin memenggal tangan dan kakimu, setelah aku mengarah kalian berdua di jalan-jalan kota, aku juga akan memenggal kepala kalian di depan umum. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan kalian berdua. Dan pada saat ini, Marsekal Hao Tian baru saja kembali dari istana dan terkejut ketika dia merasakan semburan energi ki pertempuran datang dari arah restoran lezat. Karena restoran lezat itu tidak jauh dari rumah Marsekal, dan karena Fei Hou berada di puncak prajurit Orde ke-10 akhir, getaran energinya dapat menjangkau jarak jauh. Puncak akhir Ordo ke-10. Alis Marsekal Hao Tian berkerut. Meskipun pertarungan sangat umum terjadi di kota kerajaan, namun jarang sekali melibatkan prajurit Ordo ke-10. Marsekal, sepertinya itu berasal dari lokasi restoran lezat. Seorang penjaga di samping Hao Tian berkomentar. Dan saat ini, kapten penjaga yang menjaga pintu masuk utama rumah Marsekal melihat bahwa Marsekal telah kembali, dengan cepat pergi untuk melapor. Marsekal, beberapa saat yang lalu, seseorang datang dan berkata bahwa dia adalah saudara muda Anda dan dia mengambil piring emas Marsekal di sini, ingin bertemu Marsekal. Kapten penjaga itu kemudian mengambil piring emas dan menunjukkannya kepada Marsekal Hao Tian. Adik muda, Hao Tian mengambil piring emas dari kapten penjaga, kegembiraan tampak jelas di wajahnya. Ini adalah piring emas yang dia berikan kepada adik laki-lakinya lebih dari 1 dekade yang lalu. Di mana adik mudaku? Tanyanya. Sudah lama sekali ia tidak bertemu dengan adik muda Fei Hou, dan ia tidak menyangka adik mudanya akan ada di sini. Saat mereka bertemu, mereka harus minum bersama lagi.
Kapten pengawal itu ragu-ragu sejenak, lalu dengan jujur melaporkan, menjawab Marsekal, ketika dia ada di sini, saya memberitahu dia bahwa Anda dipanggil ke istana dan dia meninggalkan piring emas ini dan pergi, mengatakan bahwa dia akan menunggu Anda di restoran lesat. Restoran lesat. Wajah Hao Tian tampak muram, saat dia terus merasakan energi ki pertempuran yang terus meningkat datang dari arah restoran lesat. Mungkinkah adik muda dalam masalah? Adik Fei Hou ada di restoran lesat, dan ada ki pertempuran yang berbenturan terpancar dari sana. Tidak banyak kebetulan di dunia ini, itu pasti adik. Dalam waktu kurang dari sekejap, Hao Tian yakin akan hal itu. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Hao Tian membentak kapten penjaga itu. Kapten pengawal itu sangat ketakutan sehingga hatinya hampir hancur, dia belum pernah melihat Marsekal dalam keadaan marah sebesar itu. Marsekal, aku. Kapten pengawal itu mencoba menjelaskan, tetapi Hao Tian tidak mau mendengarkan. Sebaliknya, dia berteriak keras ke langit, Iron Claw condor. Jauh di udara, teriakan tajam seekor elang terdengar mengikuti teriakan Hao Tian dan seekor burung kondor abu-abu besar muncul, panjangnya sekitar 5 meter, sayapnya yang keabu-abuan tampak seperti terbuat dari besi yang memantulkan cahaya tajam di bawah sinar matahari. Cakarnya yang besar tampak seperti dapat mencabik gajah dengan mudah. Hao Tian melompat ke punggung Iron Claw condor, dan mereka menghilang ke arah Delicious Restaurant. Di seluruh kerajaan Luotong, selain penguasa kerajaan, hanya Marsekal Hao Tian yang diizinkan terbang di kota kerajaan. Lutut sang kapten pengawal lemas karena ketakutan dan terjatuh ke tanah ketika ia melihat Marshal memanggil Iron Claw condor tingkat 4 untuk bergegas menuju Delicious Restaurant. Meskipun Fei Hou telah memberinya piring emas dan memintanya untuk mengirim seseorang ke istana untuk memberitahu Marsekal, dia tidak melakukannya. Pada saat itu, dia berpikir bahwa karena tidak ada perang yang terjadi, maka tidak ada gunanya karena Marsekal akan segera kembali dari istana. Itulah sebabnya dia tidak pergi dan tidak mengirim siapapun. Dia tidak menyangka akan terjadi kecelakaan. Dan dari apa yang terlihat, itu adalah masalah serius. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada adik muda Marsekal, apa yang akan terjadi padanya? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.